kesehatan, sehingganya pada kesempatan malam hari ini, walaupun kita sedang menjalani puasa ya, pada malam hari kan biasanya kita beribadah, tapi kita dipertemukan dalam forum ini, semoga apa yang akan kita laksanakan nanti bermanfaat tentunya. Dan kita sudah dibersamai oleh dua pemateri, Masya Allah, Alhamdulillah, dua Kartini nih, Kartini muda, Kartini masa depan bangsa, yang nantinya akan membersamai kita pada malam hari ini. Nah, untuk yang pertama tadi sudah diperkenalkan ya oleh Kak Isa, yaitu ada Kak Meliana dan juga ada Kak Milah. Nah, mungkin langsung saja untuk perkenalannya, saya bacakan CV-nya dari Kak Meliana terlebih dahulu. Ya, nama lengkap Meliana SE, kemudian pekerjaan sebagai Direktur Utama PT Alfarizi Kontrasindo Perkasa, kemudian saat ini sedang mengajar dan pengurus di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA Al-Amin, Labuan Dalam. Kemudian pendidikan terakhir dari Kameliana sendiri ada S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Masya Allah. Nah, pengalaman dari Kak Milian ini cukup banyak ya teman-teman. Saya bacakan beberapa saja. Yaitu yang pertama sebagai Bendahara Umum Remaja Masjid Al-Amin Bandar Lampung. Kemudian ada inisiator gerakan-gerakan Cijama dan Sakai Sambayan di masa COVID-19 dan juga sebagai inisiator gerakan Ceban atau Cipta Rasa Menebar Kebaikan. Masya Allah. Nah, kemudian ada pemateri kita yang kedua, yaitu Kak Mila. Ya, Kak Mila ini memiliki nama lengkap Kak Jamilah Esos, maksud saya, nama panggilan Kak Mila. Nah, tempat lahir atau alamatnya sekarang ada di Jalan Bukit Kemiling Permai, ada di Bandar Lampung. Kemudian untuk riwayat perguruan tinggi atau pendidikan terakhirnya, Kak Mila ini ada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung. Wah, satu alumni ya Kak ya. Ya, kemudian untuk organisasi atau komunitas yang dijalani juga cukup banyak seperti Kak Meliana sebelumnya. Saya bacakan beberapa, yaitu salah satunya pada UKM Bapinda, kemudian ada kami di wilayah Lampung, selanjutnya Tapis Blogger Lampung, Masya Allah, kemudian ada blogger HUB Indonesia, dan juga Ibu Profesional dari tahun 2022 sampai sekarang, Masya Allah. Kemudian pencapaiannya juga cukup banyak, salah satunya yaitu atau yang terbaru adalah lulus dengan nilai cum laude pada tahun 2017, Masya Allah. Semoga nantinya atau ke depannya kita bisa bersama-sama mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Kak Meliana dan juga Kak Milah. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu ya teman-teman sekalian, mari kita dengarkan pemateri yang pertama dari Kak Meliana. Kepada Kak Meliana dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Masya Allah. Selamat Hari Kartini ya untuk wanita-wanita tangguh yang ada di sini. Nggak lupa juga untuk para pria yang tangguh juga ini mendampingi para wanita-wanita tangguh. Oke. Perkenalkan, nama saya Meliana. Saya alhamdulillah hari ini Allah izinkan saya untuk bertemu lagi silaturahim sama teman-teman semua. Alhamdulillah, terima kasih juga untuk tim Inspro yang sudah mengajak saya bersilaturahim dengan teman-teman di sini dalam acara seminar. Untuk Kamila juga, salam kenal ya. Kalau nggak kayak gini, kita nggak tahu kalau kita satu kampus ya. Saya angkatan tahun 2015, Kamila. Salam kenal ya. Oke, langsung aja ya masuk ke materi dari materi seminar ini. Kita sharing aja ya. Saya juga cuma buat singkat-singkat aja. Oke, saya mengambil tema tentang muslimah tangguh era milenial. Oke. Next, Mbak Anissa. Jadi, karena kini temanya tentang Kartini ya,
emansipasi wanita. Kalau di dalam Islam itu seperti tangguhnya seperti Bunda Khadijah, cerdasnya seperti Siti Aisyah, lembutnya seperti Siti Fatimah. Masya Allah. Jadi saya mengambil jangan hentikan langkah perempuan. Apa sih yang harus dimiliki dari seorang perempuan? Jawabannya adalah value. Apa sih value itu? Sebenarnya nilai. Nilainya seperti apa? Kalau orang-orang tuh banyak menilai value itu apa? Kualitas. Kualitas itu yang kayak mana sih gitu? Kualitas itu akan terbentuk dari proses kita ya. Jadi gimana sih cara melihat atau menjadi wanita yang bervalue? Kalau zaman sekarang tuh kayaknya anak-anak ini gue value banget nih, ini saya bervalue berkualitas gitu ya, kualitas dirinya. Yang pertama itu adalah kalau kita ingin menjadi perempuan yang bervalue, berkualitas itu yang pertama itu cara kita menghargai diri kita sendiri. Ya nggak sih? Jadi kita harus percaya dengan kemampuan kita harus percaya diri. Apalagi zaman sekarang ya, masa-masa anak muda yang katanya insecure banget nih gitu. Kita itu insecure itu harus, tapi jangan sampai kita merendahkan diri kita dan kita tidak percaya dengan diri kita gitu. Jadi semua manusia itu, semua perempuan itu diciptakan dengan kelebihannya masing-masing. Manusia itu pasti punya kelebihan masing-masing. Jadi apa tujuan kita, apa yang dimiliki kita, itu harus kita push terus, belajar terus, jangan malu untuk belajar walaupun kita sudah dewasa atau karena menuntut ilmu itu sampai nanti kita menutup usia ya. Lalu bagaimana juga menjadi wanita yang bervalue itu selain percaya diri dengan kemampuan kita juga kita itu memiliki hati yang baik. Biasanya perempuan itu lebih tulus, maksudnya gimana ya? Perempuan tuh lebih pakai hati. Jadi apapun yang pakai hati biasanya sampai ke hati, gitu. Jadi penyampaian perempuan itu dengan kelembutannya, dengan kesantunannya, nah itu yang membuat bedanya laki-laki dan perempuan itu dari hatinya, gitu teman-teman. Juga biasanya perempuan itu juga memiliki empati yang lebih tinggi. Biasanya wajar sih kalau perempuan itu mudah terharu, itu wajar. Karena itu perempuan itu bedanya dengan laki-laki itu hati. Hati-hati di jalan seperti lagunya Tulus ya. Terus juga bagaimana kita juga agar kita terlihat mempunyai kualitas diri yang lebih baik itu kita itu menjadi wanita yang dewasa, mandiri. Menjadi wanita dewasa dan mandiri itu butuh proses. Jadi nggak bisa instan. Bagaimana tercapainya kemandirian itu? Biasanya salah satunya itu adalah circle pertemanan. Kita juga dari tontonan kita, dari bacaan kita, dari lingkungan keluarga itu berpengaruh sekali dalam untuk kualitas diri kita juga. Lalu agar kita juga menjadi wanita yang bervalue, itu juga kita juga harus gemar memperluas wawasan. Jadi jangan sempit memandang suatu ilmu gitu loh. Kita lagi di jalan ngelihat orang, itu tuh bisa jadi itu sebagai hikmah. Jadi jangan sempit untuk memandang suatu ilmu. Jadi dimanapun kita berada itu adalah ilmu. Gitu. Jadi berilmu itu bukan hanya kita di sekolah, di kampus, duduk di masjid, kajian itu enggak. Tapi ilmu itu saat kita berada dimanapun itu adalah ilmu. Yang penting kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari apapun yang kita lakukan gitu. Oke, next Mbak Anissa. Ya, untuk karena ini temanya era Kartini, aku buat jadilah era Kartini di masa milenial karena kita sekarang itu kan lagi di era milenial banget ya, anak-anak muda zaman sekarang itu penuh dengan kreasi, penuh dengan inovasi, penuh dengan ide-ide cemerlangnya, teknologi juga udah luar biasa. Jadi jangan sampai kita meninggalkan, melewatkan momen ini gitu. Jadi jadilah era Kartini yang di masa milenial, berilmulah, berinovasilah, berani mengambil keputusan, berani memilih sebuah pilihan, berani mengambil jalan untuk sebuah perubahan tujuan hidup. Kita juga mempunyai tujuan hidup.
dan juga mempunyai fokus. Aku selalu buat fokus yang ingin kamu wujudkan bukan hanya sekedar angan. Kadang kita itu terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak aku ingin sampai bingung gimana ya cara mulainya gitu. Jadi lebih baik kita itu fokus dengan apa yang pengen kita wujudin, bukan hanya sekedar apa yang kita inginkan gitu. Kalau sekedar ingin, ya cuma pengen gitu loh, tapi kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi kalau kita mempunyai fokus, tujuan, dan itu ingin kita wujudkan, pasti kita punya step-step. Misal, kita ingin menjadi guru gitu. Kita kuliah di jurusan perguruan, ya kan? Kita sukanya misalnya kimia, kita ngambil jurusan kimia, dan itu tuh kan berarti kan kita tuh sudah mulai merancang mimpi kita, tujuan-tujuannya. Itu adalah hal yang kita wujudkan, bukan hanya sekedar pengen jadi guru, tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Oke, next. Oke, di dalam Islam itu juga perempuan tuh sangat diistimewakan. Jadi bukan hanya pada zaman dulu pun memang perempuan itu sudah diceritakan tuh sangat istimewa. Bahkan ada hadisnya ya, perempuan solihah itu lebih baik daripada bidadari surga. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Bayangin, bidadari satu aja udah cantiknya kayak apa, udah masya Allahnya kayak apa, tiba-tiba ini dibilang bidadari surga 70.000 kali lipat. Berarti istimewanya seorang perempuan itu luar biasa, terjaga dari telapak tangan, seluruh tubuh selain itu adalah aurat, terjaga. Itulah istimewanya perempuan. Jadi, Masya Allah, perempuan itu sangat istimewa, dimuliakan di dalam Islam pun. Jadi, kita sebagai wanita pun harus memiliki kesadaran bahwa kita ini nih dijaga oleh agama kita, dijaga oleh Allah, dan kita juga harus menjaga diri kita, dibaluti oleh apa? Dibaluti oleh iman, ketakwaan, dan juga ilmu. Gitu. Next. Oke. Jika dalam Islam saja sudah dijelaskan bahwa begitu sangat istimewanya, lantas mengapa kita masih saja diam? Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk berkarya, jangan takut untuk gagal. Karena mungkin 1001 kegagalannya itu, yang angka satunya itu adalah titik kesuksesan kita. Intinya jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti. Karena kita nggak tahu peluang yang sedikit itu ternyata mungkin itu adalah titik keberhasilan kita. Terkadang kita itu kan hanya bisa berencana. Allah itu kan yang membuat takdir kita itu lebih indah ya. Terkadang ini juga pengalaman saya gitu ya. Itu pengalaman, jadi luar biasa. Terkadang memang kita tuh hanya bisa berencana, tapi ternyata rencana Allah itu lebih indah. Dan ternyata, jadi jangan takut deh untuk gagal. Sedih itu wajar, tapi jangan sampai kita itu terlalu berputus asa. Karena kita itu harus mengingat 100.000, sejuta, bahkan berapa puluh nikmat Allah nikmat Allah yang diterima oleh kita. Jadi kita jangan sampai lupa dengan itu ya. Oke, next. Oke. Islam pun menjelaskan tentang pentingnya dalam menuntut ilmu, bahkan mewajibkan. Bukankah pepatah juga mengatakan bahwa perempuan adalah tiang negara, perempuan adalah penyelamat peradaban. Lewat perempuan cerdas, maka akan menghasilkan generasi yang cerdas dan juga generasi yang berakhlak. Jadi wajar saja jika perempuan perlu memiliki pendidikan yang tinggi agar generasinya mempunyai kapasitas intelektual yang tinggi. Tentu saja wanita juga memiliki hak atas mimpinya. Boleh menjadi pilot, menjadi guru, menjadi polwan, ekonom, pengamat, menteri, presiden pun boleh kan. Jadi tentang kesetaraan wanita dan pria itu, untuk menuntut ilmu, wanita pun itu diwajibkan menuntut ilmu. Istri dari Rasulullah SAW itu sangat cerdas. Siti Aisyah itu luar biasa cerdasnya, intelektualnya itu luar biasa. Jadi kita bisa mencontoh banyak sekali ya wanita-wanita ini yang benar-benar cerdas. Kalau saya tuh idolanya itu Bunda Oki. Itu luar biasa. Saya termasuk pengagum beliau dan juga beberapa penulis yang sudah cerdas, solihah gitu kan. Bisa menjadi ibu yang luar biasa,
bisa menjadi pekerja juga yang luar biasa, itu nggak mudah ya. Jadi perempuan itu silakan bermimpi yang tinggi, jangan takut untuk berkarya, jangan takut untuk mengemukakan pendapat, karena mengemukakan pendapat itu adalah hak dari setiap manusia ya, itu adalah hak, kita mempunyai hak atas itu. Juga kenapa sih kita juga harus berpendidikan? Karena kita sadar, bukannya kita ingin menyetarakan dengan pria atau menandingi pria ya, bukan ya, tapi bahwa kita sadar bahwa kita ini sebagai tiang negara, dijelaskan. Itu kata agama kita ya, penyelamat peradaban. Kenapa dibilang tiang negara dan penyelamat peradaban? Karena perempuan itu adalah salah satu tiang untuk mendidik fondasi, untuk juga mendidik anak-anak kita nanti, anak cucu kita, untuk apa? Melanjutkan generasi-generasi selanjutnya, menjaga negara kita, juga mencerdaskan anak-anak bangsa juga. Dan itu banyak banget hasil dari kenapa sih wanita itu harus berpendidikan. Dan itu kalau menurut saya itu sangat diwajibkan ya. Jadi jangan sampai orang-orang itu berpikiran wanita itu cuma jadi ibu rumah tangga. Menjadi ibu rumah tangga itu juga kewajiban, karena kita akan menjadi seorang orang tua dan juga akan menjadi seorang istri. Tapi untuk pendidikan, karena kita mendidik seorang anak pun itu harus dengan ilmu. Kita saat kita nanti mempunyai menikah dan lain-lain, itu juga dengan ilmu. Jadi apapun yang kita lakukan itu dengan ilmu. Bahkan kita berbicara seperti ini pun itu pasti dengan ilmu gitu. Oke, Kak Anissa. Next. Namun, next lagi. Jangan jadikan hak dan kebebasan ini menjadi kita lupa bahwa kita adalah perempuan beragama yang memiliki aturan syariat. Tentunya, lakukanlah sesuai dengan koridor agama, bukan malah mengubah menjadi tak terkendali. Maksudnya gimana? Kita itu boleh berekspresi seperti apapun itu diperbolehkan, asal kita sesuai dengan koridor agama. Kita profesi ya, seperti polisi, polwan itu boleh, kita sebagai perempuan tuh boleh, tapi jangan sampai kita mengubah kodrat kita perempuan tapi bergaya kayak laki-laki gitu. Itu juga harus ada batasan dalam kita berekspresi, apalagi kita juga wanita ya, itu juga kita harus menjaga izah kita sebagai wanita di luaran sana gitu. Next, Kak Anissa. Oke. Next lagi. Jadilah wanita yang berkualitas dengan kesantunan. Bukankah Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya? Jadilah muslimah yang memiliki ilmu. Belajarlah. Kata yang terucap adalah sebuah sarana dakwah. Kata yang terucap adalah ilmu yang bermanfaat. Buatlah karya menjadi media dakwah versi kita. Jika Sri Kandi saja menjadi legenda karena jago memanah, meskipun dia seorang perempuan, lantas kita masih diem aja, gitu kan? Kenapa saya menulis jadilah wanita yang berkualitas dan kesantunan? Karena wanita itu kan identik dengan kelembutan. Kelembutan ini jangan diberikan identik dengan kelemahan ya. Kelembutan ini, yang kata saya tadi, perempuan itu bedanya adalah dari memiliki hati yang lebih peka ya, gitu. Kesantunan, lemah lembut itu bukan hanya di Indonesia ya, itu di agama pun kita dianjurkan untuk lemah lembut, menyampaikan apapun itu dengan santun gitu, dengan sopan. Itu adalah tata krama. Tata krama itu naik lagi level menjadi adab. Adab itu baru ke akhlak gitu. Jadi kalau sudah seperti ini, itu berarti harus mendarah daging kepada perempuan. Tapi perempuan itu juga harus mempunyai prinsip, teguh pendirian, mempunyai prinsip, tangguh. Itu yang harus kita buat dalam diri kita sih. Prinsip-prinsip hidup kita itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadilah muslimah yang memiliki ilmu.
wanita itu wajib berilmu, jadi terus belajar. Banyak hal yang harus kita pelajari di dunia ini ya. Jadi jangan sampai kita itu terlalu terlena di dalam zona nyaman. Terkadang zona nyaman itu membuat kita terlena, membuat kita kadang lalai. Namanya kita juga, iman itu kan naik turun ya, gitu. Jadi harus kita cas terus gitu loh. Dengan apa? Dengan kita belajar, berkumpul dengan orang soleh, berkumpul dengan orang yang baik gitu. Jadi jadikanlah berkarya itu bukan hanya sekedar kita nulis buku, berkarya itu bukan hanya sekedar kita melukis, tapi berkata seperti ini pun itu adalah berkarya. Kan ada ya buku ya, judulnya apa ya, Seni Dalam Berkata, apa lupa saya judulnya. Itu salah satu karya juga. Jadi jadikanlah perkataan kita ini adalah sarana dakwah kita gitu loh. Jadikanlah perkataan kita ini menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak gitu. Jangan, kan sayang gitu kalau perkataan kita ini menjadikan malah menjadi dosa jariah kita gitu. Kalau bisa perkataan kita ini menjadi amal jariah kita nanti. Jadi kita sebagai perempuan itu kita mempunyai skill berbeda-beda karena kita juga hidup dari keluarga yang berbeda, circle yang berbeda. Jadi jadilah buatlah karya versi kita sendiri gitu. Terserah mau buat apa, yang penting itu menjadi media dakwah kita deh, media versi kita lah gitu. Jadi bermanfaatlah, berinovasilah, berilmulah, taatlah, dan istiqomahlah. Itu sih. Next. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, kurang dipahami, atau ini saya mengucapkan mohon maaf. Sekali lagi, saya mengucapkan selamat Hari Kartini untuk seluruh wanita tangguh di seluruh Indonesia. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah banget. Alhamdulillah, pematerian yang pertama sudah dilaksanakan ya oleh Kameli. Banyak banget nih insight-insight yang masuk ya dari apa yang sudah disampaikan. Nah, untuk teman-teman semua, semoga apa tadi yang sudah disampaikan itu masuk ya, dan disimpan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas atau diskusi pada sesi berikutnya. Nah, selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu pematerian dari Kamila. Kepada Kamila dipersilahkan. Baik, Kak Anissa dan juga Kak Meli, salam kenal. Ternyata kita beda angkatan ya, satu kampus ya, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa bertemu secara offline, Kakak, sama-sama di Bandar Lampung juga. Gitu. Baik, saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan Islam. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan keringanan kita untuk ada di majelis-majelis ilmu. Dan mudah-mudahan pada malam hari ini kita termasuk orang-orang yang mempersiapkan diri menyambut gitu ya, Lailatul Qadar gitu. Salawat beriringan salam, marilah kita sanjung agungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanana dan tim Isro juga teman-teman semua, ada satu ungkapan dari Aid Al-Qarni. Beliau adalah penulis bukunya La Tahzan. Selain buku itu, beliau juga menuliskan buku yang namanya Menjadi Wanita Paling Berbahagia di Dunia. Dalam salah satu kutipannya beliau mengatakan, jadilah engkau wanita yang berbahagia, karena Allah mencintaimu, para malaikat itu mendoakanmu, dan surga itu menantimu. Jadi betapa seorang muslimah, seorang wanita di dunia itu ketika dia mampu menjaga kesuciannya, dia mampu menjaga dirinya untuk senantiasa mengupgrade kapasitas dirinya, dia dirindukan para malaikat dan juga dirindukan oleh penduduk surga. Baik teman-teman semua, di awal ini Mila ingin kemudian menyapa, juga mengungkapkan karena ini Kak Isa dan juga teman-teman ya, ada juga yang laki-laki gitu ya, tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan jadi inspirasi dan juga bagi seorang muslimah, bagi seorang wanita ini jadi inspiring gitu ya, jadi penguat hati bahwa kita bisa loh jadi wanita yang seperti ini.
Ini ya puisi ya. Bukan dari tulang ubun ia dicipta, sebab membiarkannya dengan sanjung dan puja. Tidak juga dari tulang kaki, sebab nista menjadikannya diinjak dan diperbudak. Tapi seorang wanita Allah ciptakan ia dari rusuk kiri laki-laki. Kenapa rusuk kiri laki-laki? Karena dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dilindungi. Jadi seorang wanita dua kuncinya dekat di hati untuk dilindungi, dekat di hati untuk dicintai, dekat di tangan untuk dilindungi, gitu ya. Dan itu menjadi perbedaan dan menjadi keistimewaan betapa Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak pertimbangan ya untuk menciptakan seorang yang namanya wanita. Pertimbangannya banyak sekali gitu ya. Bagaimana seorang wanita itu harus pada akhirnya dia akan dimuliakan. Nah, teman-teman semua kalau mengacu pada tema yang diberikan oleh teman-teman panitia, berbicara lewat karya gitu ya. Apa sih sebetulnya gitu teman-teman? Kalau boleh tahu nih teman-teman hari ini ada yang boleh tuliskan di chatnya, boleh respondennya ya di chatnya teman-teman sampai sejauh ini kalau sudah berkarya tuliskan satu ya. Tadi kata Kak Meli di awal tadi bahwa setiap kita tuh bisa berkarya, berbicara baik pun itu bagian dari berkarya. Silakan teman-teman kalau merasa dirinya gue udah berkarya nih, boleh tuliskan satu. Tapi kalau belum aku mah kayaknya apa atulah gitu ya, boleh tuliskan 0. Nah, oke, silakan ya, kita akan melihat bagaimana diri kita menghargai diri ini. Gitu. Oke, ada Kak Anissa 1. Oke. Ada 20 orang di sini 1. Kak Isa juga udah berkarya. Apapun karyanya, pokoknya mah ngerasa aja kalau gue udah berkarya, tulis 1. Saya membutuhkan 10 orang. 1, hiji katanya. Orang Sunda nih ya. Sudi Mulyani, terima kasih kakak. Kreatif, menjawab dengan jawaban yang rinci. 1 lagi. Oke. Ada 3 orang lagi, boleh ditunggu. Kak Destia 1. Kak Hida 1. Kak Yekti 1. 2 buku solo, 10 buku antologi. Wih, dahsyat Kak Indah. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu kita ya. Luar biasa. Gitu. 1 lagi boleh? Alhamdulillah ya di sini tidak ada yang menuliskan angka 0. Artinya apa? Kalau dalam ilmu NLP itu kita itu akan bisa menciptakan suasana yang bagus ketika diri kita mampu menghargai diri kita. Anthony Robbins mengatakan bahwa emotion is created by emotion. Jadi perasaan Anda lahir dari gerakan Anda. Ketika gerakan Anda, contoh di gaya duduk sekarang, teman-teman ada yang nyender, mungkin ada yang tegap seperti Kak Anissa, Kak Meli, gitu, Kak Isa tadi ya. Berarti itu mencirikan bahwa keadaannya, perasaannya sedang berbahagia. Beda kalau senderan ya. Makanya hatinya pun udahlah gue mah capek jam 10 pula baru ini bulan Ramadan gue kajian jam segini gitu. Dan ini menjadi pertanda gitu. Sudah terbit komik, wah luar biasa. Subhanallah ya, kita doakan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak komik-komik yang diterbitkan oleh kakak tadi yang menjawab ya. Nah teman-teman kira-kira kalau boleh tahu, Mila tanya, kenapa sih seorang muslimah itu, seorang wanita atau kita deh sebagai seorang generasi milenial itu harus berkarya? Boleh ada 1 yang mau raise hand, 2 orang boleh juga ditulis di kolom komentar. Moderator juga boleh ikut. Ya. Oke, mungkin dari Nisa boleh Kak? Boleh, silakan Kak Nisa. Oke, kalau menurut Anissa sendiri, kenapa sih manusia harus berkarya gitu? Karena kita hidup ya, ketika kita mati, apa sih yang ingin kita tebarkan ke orang lain kalau bukan karya? Mungkin seperti itu. Oke, Masya Allah, berat banget ya. Kalau kita mati, apa yang mau gue tinggalin? Karya itulah gitu. Ada lagi? Boleh? 1 orang lagi? Kira-kira apa? Kenapa sih gue harus berkarya sih? Emang untungnya gue apa sih gitu berkarya? Kira-kira? Kak Isa mau berkomentar? Kenapa sih kita harus berkarya? Kenapa kita harus berkarya itu karena yang pertama kita ini di dunia ini nggak hidup
sendirian, tapi kita hidup sebagai makhluk sosial yang harus menginspirasi satu sama lain. Dan yang pastinya ketika kita sudah tidak ada di dunia ini kan pastinya harapan kita tuh terkenang ya kayak ya, itu harapan setiap orang tuh pasti ada. Kita tuh kayak meninggalkan jejak atau meninggalkan istilahnya pahala jariah yang bisa kita bawa bekal yang kita bisa bawa ke akhirat, Kak. Ya, Masya Allah. Karena kita makhluk sosial dan kita harus saling memotivasi, menginspirasi. Kalau bahasa kerennya dalam Al-Quran itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada di surah Al-Maidah ayat kedua kalau tidak salah, ada di bagian sebelah kanan paling bawah. Nah, itu ya di surah Al-Maidah itu. Jadi tepat sekali ini kita baca di komentar, harus berkarya untuk menoreh jejak kehidupan. Betul banget Kak Indah. Terus Kak Hida, apa yang bisa kita tinggalkan dalam waktu lama dan banyak orang adalah karya. Semisal Rumi yang masih berjejak karena beliau berkarya. Betul sekali. Jadi teman-teman kita sepakat ya bahwa di room ini teman-teman siap untuk berkarya. Boleh tuliskan di kolom komentarnya. Kalau siap untuk berkarya, tuliskan angka 1 sampai 100. Ada di ritme berapa kira-kira? Setujunya. Oke. Apresiasi diri Kak, 100, dahsyat. Ada 1, ini masih malu-malu nih, gue pingin tapi malu gitu. 101, wah ini 99, oke. Satu lagi dong boleh? Kira-kira, oke 99,9, dahsyat. Kenapa? Karena yang sempurna hanya Allah Kak, iya dahsyat Kak Isa. 100, oke Masya Allah ya. Jadi kita harus sepakat bahwa karena kita makhluk sosial, karena Allah juga yang memilih kita bahwa kita itu adalah orang yang terpilih sama Allah Subhanahu wa taala untuk lahir dan menginspirasi. Karenanya Mila selalu meyakini bahwa setiap orang yang Mila temui dia itu membawa pesan dari Ilahi dan punya sejuta inspirasi. Kita harus yakin itu dengan siapapun, entah itu pengemis mungkin yang kita temui di jalan dan sebagainya. Setidaknya ada 4 hal teman-teman. Kenapa kita harus berkarya? Pertama, tentunya kita hadir di dunia ini tidak inginkan jadi sampah ya, tetapi harus menjadi bintang atau solusi. Mungkin juga kita di lingkungan kita, bahkan di mungkin tadi ada yang pengurus masjid gitu ya, remaja masjid, kita ingin juga bisa menginspirasi anak-anak muda, dan kita tentunya harus punya sesuatu dong supaya bisa menginspirasi. Sesuatu itu apa? Yaitu nanti kita bahas skill, kemudian passion yang kita miliki. Jadi kita hadir sebagai solusi. Itu udah plek yang Tuhan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita untuk jadi membawa inspirasi. Dan keren banget ini komunitas namanya Inspirasi Project, Inspirasi Pustaka. Keren banget pemilihan diksinya itu. Luar biasa ya. Kemudian yang kedua, tentu agar kita menjadi teladan. Benar nggak sih kita kuliah tinggi-tinggi bahkan di UPI, di jauh di negeri Jawa Barat gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan kita berharap ilmu yang kita miliki bisa jadi tercercah inspirasi buat teman-teman yang nantinya akan kita ajak interaksi. Dan kita berharap kita jadi teladan gitu kan ya. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak, untuk menjadi teladan sepanjang zaman. Dan kita nggak mungkin dong Rasulullah kemudian ada aja namanya. Kita lah sebagai seorang Muslim, kita sebagai seorang generasi milenial yang harus kemudian menjelmakan pribadi-pribadi Rasul itu. Lalu kita sebagai generasi milenial, tentu kita harus menjaga, mengisi kemerdekaan ini. Gitu ya. Indonesia 1945 itu sudah dimerdekakan, dideklarasikan. Lalu apakah mungkin Indonesia akan tetap seperti ini, merdeka, tetapi ternyata dalam prosesnya, dalam dunia nyatanya Indonesia betul-betul belum merdeka. Secara merdeka pemikiran, secara merdeka intelektual, secara merdeka tadi dikatakan Kak Melia, akhlaknya, adabnya belum merdeka. Bahkan sekarang ada narasi merdeka belajar. Nah, hari ini teman-teman, kita berkumpul di Inspirasi Project ini, Inspirasi Pustaka, bagian dari bagaimana mengasah intelektual kita supaya lebih merdeka. Tidak hanya menjadi seorang generasi milenial yang ikut kemana-mana, tapi juga dia punya narasi yang mengakar, yang menjadikan kenapa dia bergerak dan berproses. Nah, ada value-nya tadi ya. Apa sih yang menjadi value-nya tadi? Kenapa dia bergerak? Kemudian yang terakhir, tentu kita berharap
Ya hadirnya kita dalam berkarya itu untuk satu, mengejar kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ending dari kehidupan manusia hanya ada dua, surga atau neraka. Dan kita berharap kita bisa masuk surga gitu kan ya. Maka endingnya tadi dalam semua proses kita itu berkarya di bidang kepenulisan, desain grafis dan sebagainya, tujuannya satu, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah ridho, maka Allah akan mudahkan semuanya gitu ya. Lalu gimana caranya kalau kita harus menginspirasi tadi Kak gitu teh? Ya kita harus punya setidaknya beberapa hal. Nah, Mila singkat di sini menjadi skip ya. Ini cukup mungkin asing ya, kok namanya skip aneh gitu ya. Skip ini singkatan teman-teman. Pertama kita harus punya skill. Kira-kira kita apa sih yang menjadi kelebihan diri kita? Nah, skill itu adalah kemampuan yang kita miliki dan tidak dimiliki orang lain. Walaupun sama, tapi ada hal yang lain. Misal, kita suka dengan dunia desain grafis, temen gue juga ada gitu. Tapi bedanya kita itu di level mungkin nomor 9. Temen kita di level nomor 5. Oh, sama kita nomor 10 semua teh, tapi beda. Yang satu pakai master PowerPoint, yang satu pakai master CorelDRAW atau AI dan sebagainya. Itu beda, dan setiap kita pasti punya kelebihan. Pasti punya kelebihan. Nggak ada yang nggak punya kelebihan, karena Allah menciptakan kita genap sempurna dengan kelebihan gitu ya. Kemudian yang kedua, K-nya itu adalah komunitas. Jadi kita nggak bisa Kak Anissa dan teman-teman semua, udahlah gue mah sukses sendiri aja gitu, nggak akan mungkin. Bahkan inspirasi pustaka ini pun dia dibentuk oleh beberapa orang, termasuk diantaranya Kak Anissa kalau tidak salah ya. Nah gitu, jadi Kanana dan teman-teman semua gitu. Jadi ada komunitas untuk belajar. Teman-teman kalau ingin belajar tentang dunia kepenulisan, hayu mangga, silahkan bergabung di Inspirasi Project salah satunya ya. Saya termasuk di antara yang pernah menulis bareng dengan Inspirasi Project gitu ya. Dan itu bermanfaat sekali, melatih diri kita untuk lebih kreatif, kemudian juga ada perkembangan di dalamnya, ada diskusi-diskusi yang diadakan. Yang ketiga tentu ilmu ya. Tadi Kak Amelia sepakat sekali bahwa seorang muslimah itu, seorang wanita harus berilmu. Karena dengan ilmu dia akan bisa menuntun seseorang untuk lebih dekat dengan ilahi gitu ya. Bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan pemilik ilmu. Kemudian yang terakhir fashion ya. Kalau kita nggak fashion di kepenulisan, jangan maksa. Ini mah kayaknya aku mah nggak berdampak gabung sama teman-teman Kak Anissa di Inspro gitu. Ya udah, berarti teman-teman hobinya di apa? Saya sukanya di hobinya ke desain grafis, cari. Tanyain ke kakak-kakak di Inspro, Kak ada nggak Kak mentor di Inspro yang suka desain grafis? Oh ada kelasnya dan sebagainya. Ada yang suka masak, cari dan sebagainya. Teman-teman bisa, saya yakin teman-teman bisa. Dan itu bisa menjadi karya gitu. Ada di sini juga ada murid saya, tadi saya undang, dan dia juga selain murid saya, dia adalah guru saya di dunia kepenulisan. Teman-teman tahu, beliau adalah siswa SMP, masih kelas 3, tapi beliau sangat suka dengan dunia menulis. Sampai pada akhirnya kita ajak beliau untuk menulis di Inspirasi Project, dan akhirnya beliau menerbitkan buku pertamanya bersama Inspirasi Project. Nah, dan itu luar biasa. 6 buku cerpen yang saya terbitkan, dia adalah orang pertama yang membacanya. Walaupun statusnya siswa loh, murid gue yang baca gitu beratnya. Tapi dalam dunia kepenulisan dia bisa jadi guru saya. Luar biasa ya. Jadi komunitas, kemudian skill yang kita miliki bisa diasah. Ada satu yang kemudian menjadi motivasi nih dari Mars Sandbom, beliau mengatakan tidak ada yang bisa mencegahmu memilih menjadi luar biasa. Jadi nggak boleh ada satu orang pun di dunia ini yang bisa menghentikan langkahmu, kecuali diri kamu sendiri. Jadi nggak ada yang bisa di dunia ini, kecuali diri kita. Terakhir dari Mila, tidak ada keberhasilan tanpa kemauan dan kesungguhan dalam berjuang. Mari berjuang, mari cari passion-nya, di mana kita muyulnya, dan dengan itu kita bisa menginspirasi orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Demikian yang bisa Mila sampaikan di awal ini. Nanti kita banyak berdiskusi. Kak Anissa, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kamila, Masya Allah ya. Semakin terpantik ya teman-teman atas apa yang disampaikan, baik dari Kak Meli dan juga Kak Mila. Nah,
semoga ya pada malam hari ini walaupun sudah menunjukkan pukul 10 tapi kita tetap bersemangat gitu untuk meraih apa sih yang ingin kita ketahui tentang dua narasumber kita pada malam hari ini. Masya Allah. Yuk, bagi teman-teman yang ingin bertanya sangat dipersilahkan, boleh langsung raise hand atau langsung on mic. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Hayu, ini masa nggak ada yang mau bertanya? Padahal cukup menarik nih. Oh, Masya Allah, ada Kak Lili Aulia. Kepada Kak Lili dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tidak bisa on-mic karena jaringan yang tidak stabil. Saya akreditasi dari SMK Farmasi Indonesia Permata Bener Lampung. Pertanyaan saya adalah, terkadang kita tuh sudah memberitahu tuh hal-hal tentang agama melalui story sosial media. Namun terkadang ada seseorang yang bilang bahwa, so alim loh, sok paham tentang agama gitu. Itu kan terkadang membuat mental kita jadi kayak, ya udahlah gitu kan. Itu bagaimana ya Kak? Terima kasih. Oke, Masya Allah. Ini ada pertanyaan nih, Kak. Cukup bagus ya dari Kak Lili tadi. Nah, mungkin sebelum pertanyaan dari Kak Lili dijawab, kita dengarkan dulu pertanyaan dari Kak Sri Mulyati. Kepada Kak Sri, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ini mengenai passion yang tadi disebutkan oleh Kak Mila. Kadang-kadang kita nggak paham tuh, kita tuh passionnya di mana gitu ya. Terus kadang-kadang juga kita tuh merasa kayak bisa dibilang insecure gitu, nggak pede atau bingung gitu dengan apa sih sebenarnya kemampuan kita gitu. Jadi maksudnya tuh kayak gimana sih cara menggali passion yang kita miliki dan meminimalisir adanya kemungkinan untuk kita tuh berinsecure gitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Sri atas pertanyaannya ya. Ini kita tampung terlebih dahulu. Oke, ada dua pertanyaan dari Kak Lili dan juga ada dari Kak Sri Mulyati. Nah, boleh nih. Untuk yang pertama, pertanyaan dari Kak Lili. Mau dijawab siapa dulu nih? Kak Mila atau Kak Meliana dulu nih? Kak Meli. Oke, berebut ya. Karena tadi presentasi dari Kak Meli, sekarang Kak Mila terlebih dahulu nih menjawab. Oke. Oke. Tadi Kak Lili ya tadi ya. Bagus Kakak pertanyaannya dan juga jawabannya juga bagus. Lo mah so alim gitu. Alhamdulillah kan ada orang yang muji kita so alim daripada lo pelacur gitu kan. Ngeri banget kan ya. Nah, lo pelacur gitu. Lo nauzubillah min dzalik misalkan dan sebagainya kata-kata yang tidak baik gitu. Itu bagian dari rizki yang Allah berikan. Orang menyanjung kita walaupun endingnya itu mungkin negatif buat kita. Kenapa? Ada dua hal yang harus kita ketahui. Setiap masalah yang hadir dalam kehidupan kita itu bersifat netral. Diri kita lah yang menentukan hal itu negatif atau statement itu positif. Nah, jadi menurut Kak Lili tadi, kira-kira soalim lo Lili, story-storynya padahal lo kan masih siswa SMK Farmasi, nggak ada juga lulusan pondok, kira-kira menurut Kak Lili hal itu teh aura-auranya positif atau aura-aura negatif? Menurut Kak Lili gimana? Boleh dikasih? Ayo, Kak Lili. Positif sih Kak. Sebenarnya kata-kata kayak gitu untuk memotivasi kita untuk lebih semangat lagi gitu, karena kita udah dibilang soalim nih, dari situ kan kita semangat bahwa perkataan itu tuh jangan ada diulangi lagi gitu, jangan muncul lagi gitu. Iya, bagus. Nah, artinya kita bisa berbenah kan dengan cara ada hal yang seperti itu. Kayak hal ini juga pernah terjadi ke Mila gitu. Soalim banget loh gitu, perempuan jadi style designer gitu. Mana ada. Dan juga mungkin saya adalah satu-satunya perempuan
yang bergelar Certified Design Grafis dari BNSP di Provinsi Lampung. Kenapa? Karena kemarin kami baru tersertifikasi, kebetulan pesertanya ada 9, saya pertama dan satu-satunya peserta dari Lampung. Dan itu kan banyak kemudian dari 2015 ya, Mila belajar desain grafis. Kemudian 2019 Mila menetapkan di dunia PowerPoint. Sampai ke 2022 baru muyulnya betul-betul mapan gitu di dunia desain grafis. Orang kata gini, Mil, ngapain lo perempuan desain grafis? Teh Mila kan belum nikah, harusnya kan Teh Mila tuh cari cowok. Gimana caranya lo? Teh Mila tuh udah sempurna banget gitu. Nggak mungkin ada cowok yang nggak suka, tapi Teh Mila masih aja belajar. Buat apa sih Teh ngonten gitu? Kadang kan ada juga yang mencibir, udah tua masih ngonten pula, emang dosa gitu kan? Itu kembali ke kita, Kak. Oke, gue dibilang seperti itu, berarti gue harus berbenah. Jangan sampai kita jadi muslimah tapi mohon maaf nggak pernah pakai parfum, terus juga kaos kakinya nggak pernah diganti kalau pergi, terus nggak pernah rapi. Nah, kita juga harus punya inner beauty ya, Kak Meli dan sebagainya. Jadi orang ada kenyamanan dengan kita. Nah, nama Mila Smart itu sebetulnya itu nama pena. Nama Mila kan Jamilah ya. Nama Smart itu adalah ya nama yang kemudian memotivasi Mila untuk terus tumbuh. S itu adalah smart itu sendiri, smile gitu ya. M itu meaningful, bagaimana saya hadir itu menyenangkan buat orang-orang di sekitar. A itu aktif, bagaimana Mila jadi seorang pembelajar sejati, dimanapun selalu belajar, mengambil hikmah dalam setiap kejadian. R-nya itu responsibility. Oke, gue bertanggung jawab. Kalau hari ini saya salah, oke, saya akan perbaiki diksi, kontennya, ke depannya akan saya perbaiki. T-nya berharap diri Mila itu bisa jadi teladan, walaupun lewat dunia PowerPoint. Gitu. Jadi Kak Lili cari value-nya tadi ya, value-nya apa? Boleh nggak Kak Anissa, Mila sharing tentang value, Kak Meli? Teman-teman siapkan pena dan juga tulis kertas. Silahkan teman-teman tulis nanti yang pilih yang Mila kemudian sampaikan. Nanti teman-teman akan tahu apa sih sebetulnya value dalam hidup saya sampai sekarang, dari kecil sampai sekarang. Boleh ya? Jadi nggak nyampe 5 menit lah, nggak nyampe. Mila akan share di bagian oke. Mohon izin ya, Kak Isa dan teman-teman Inspiro di sini. Iya, Kak. Silakan. Mila kasih waktu 3 menit untuk memilih 10 kata yang ada dalam layar yang teman-teman lihat. Boleh? Pemilihan dimulai. 10 kata aja. Silakan. Kak Meli juga bisa ikutan. Pasti udah selesai ya Kak Meli, Mas? Dua menit lagi. Kalau udah memilih 10, teman-teman boleh menyampaikan di kolom chat ya. Done gitu atau sudah gitu. Ini yang menggambarkan diri kita. Nah, ini ya. Pilih 10 kata yang menggambarkan diri ini tuh gua banget loh Teh gitu. Silakan. Oke, done. Ini buat 3 orang. Oke. Satu menit lagi. Oke, Kak Lili sudah. Kak Nafi juga hadir. Wah, ini Kak Nafi dari Metro nih. Sangat dekat dengan Lamtim ya. Oke, Kak Anissa sudah. Kak Isa juga sudah. Sudah hampir semua ya? Oke, satu sudah habis. Yang kedua, teman-teman. Dari 10 itu, sudah
ini ya, Mila stop share-nya di stop. Teman-teman sudah menuliskan 10 ya? Silahkan dibaca lagi dari 10 itu pilih 5 aja. Tulis di sebelahnya 5 yang menggambarkan tuh ini tuh gua banget lah gitu. Ya lo teh, ini kan tadi mungkin ada kata-kata cinta, penghargaan, harga diri. Itu kan gua banget teh. Tapi harus memilih 5 di mana ya yang dipilih ya. 5 aja. Yang menggambarkan diri kita banget. Aku mah cinta damai, Kak Meli. Sudah? 1 menit waktunya? Boleh dikasih feedback? Kalau sudah bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Oke, teman-teman. Dari 5 tadi, ya, ada yang mungkin yang menuliskan di sana cinta, kasih sayang, penghargaan, responsibility, atau impressure gitu ya. Ada juga yang kemajuan, menolong orang, dan sebagainya. Silahkan teman-teman memilih 3 saja. 2-nya dicoret. Maaf ya, gue coret. Sebetulnya gue inilah, tapi gue harus mencoret 2. Silahkan teman-teman coret 2. Sudah? Oke. Sudah ya? Oke, sekarang baca 3 hal itu. Hayati dalam hati, percayalah bahwa seumur hidup kita, sampai dari kecil sampai sekarang, itulah yang membentuk diri kita. Itulah value yang kita hari ini perjuangkan. Betul nggak kira-kira? Ih, ini bener ya. Percaya nggak percaya, teman-teman? Misal, ada teman-teman yang kemudian menuliskan tentang apa tuh? Kejujuran. Teman-teman tuh sangat menjunjung tinggi tentang kejujuran. Dan teman-teman sangat membenci ketika ada teman-teman, sahabatnya yang kemudian pernah menyakiti karena ketidakjujurannya. Benci sekali.